warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita sekalian telah menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Semoga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dan semoga kita tetap istiqomah dan bahkan semakin istiqomah di dalam menegakkan dan menjunjung tinggi agama Allah sampai dengan akhir hayat kita. Amin. Para jamaah sekalian rahmatullah, pagi ini kita memasuki hari yang ke-27 di dalam kita menunaikan ibadah puasa di tahun ini. Semoga ibadah kita sekali lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita tinggal beberapa hari ke depan saja. Para jamaah sekalian, di tengah-tengah ayat yang membicarakan tentang puasa, di sana ada ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watat da'i idza ta'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ayat ini turun kepada Nabi terkait pertanyaan seorang Arab Badui kepada Nabi. Begitu yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Dikisahkan Ibnu Abi Hatim menceritakan ada orang Arab Badui yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, Allah itu jauh apa dekat? Kalau Allah itu jauh, saya akan munajat kepada Allah dengan suara yang lantang, yang keras, supaya doa saya bisa didengar oleh Allah. Tapi kalau Allah itu dekat, saya cukup berdoa kepada Allah dengan suara lirih-lirih saja. Tidak perlu dengan suara lantang, tidak perlu dengan suara keras." Mendengar pertanyaan itu Rasulullah diam sejenak. Lalu turunlah ayat ini kepada Nabi. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, kalau ada hambaku yang bertanya kepada kamu tentang aku, tentang Allah. Allah itu jauh apa dekat? Maka jawablah fa inni qarib. Sesungguhnya aku adalah dekat. Ini berarti pertanyaan tadi sudah terjawab. Bahkan di surat Qaf ayat nomor 56, Allah menyatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Jadi kalau misalnya kita ini merabah urat leher kita itu kadang-kadang masih tidak pas. Tapi Allah justru lebih dekat dari urat leher kita. Para jamaah sekalian rahmatullah, itu. Lalu yang kedua, di ayat itu dilanjutkan, ujibu da'watat da'i idza ta'an. Aku akan mengabulkan doanya orang yang berdoa kalau ia berdoa kepadaku. Itu mafhum mukhalafahnya, berarti di samping ada orang yang berdoa kepada Allah, berarti ada orang-orang yang berdoa tidak kepada Allah.
Kalau ada orang yang berdoa tidak kepada Allah, lalu itu kepada siapa? Tentu saja tidak ada lain kecuali kepada setan. Jadi kalau ada orang yang tidak berdoa kepada Allah, itu praktis dia berdoa kepada setan. Misalnya, orang kepingin cepat kaya. Ini kadang-kadang kemudian menempuh jalan pintas. Jalan pintasnya kemana? Ya ada yang ke makam-makam yang dianggap keramat, ada yang ke Gunung Kawi. Kebetulan saya ini pernah ke Gunung Kawi. Ternyata di Gunung Kawi itu posisinya di atas gunung jauh dari perkampungan, tapi di dalamnya kayak pasar. Masya Allah, hiruk pikuknya orang kepingin sugih di Gunung Kawi. Jadi kalau orang itu tidak berdoa kepada Allah, praktis dia berdoa kepada setan. Dia minta kepada setan. Kemudian di ayat berikutnya, "Falyastajibu li wal yu'minu bi." Allah akan mengabulkan doa siapapun di antara hambanya sepanjang mereka mau mengikuti perintah. Mau mengikuti perintah dan petunjuk-petunjuk yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya serta menjauhi larangan-larangannya serta membenarkan syariat Allah. Kemudian yang penghujung ayat itu adalah la'allahum yarsyudun. Kalau 3 poin itu sudah dipegang, maka mereka akan mendapatkan petunjuk. Para jamaah sekalian rahmatullah. Jadi kalau misalnya kita perhatikan ayat yang saya baca itu, maka di situ bisa dikapling menjadi 4 kaplingan. Yang pertama, setiap orang yang akan berdoa kepada Allah harus yakin bahwa Allah itu adalah dekat. Yang kedua, setiap orang yang berdoa kepada Allah harus yakin bahwa doanya mesti dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga, setiap orang yang berdoa kepada Allah wajib mengikuti perintah, petunjuk, tuntunan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi larangan-larangannya. Kalau 3 komponen itu sudah dimiliki, sudah dipegang, sudah dilaksanakan, maka la'allahum yarsyudun. Tentu mereka akan mendapatkan petunjuk. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah. Jadi yang pertama, setiap orang yang memohon kepada Allah wajib meyakini bahwa Allah itu adalah dekat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu mengkisahkan ketika sedang menempuh perjalanan dalam bepergian menuju peperangan bersama para sahabat-sahabat Nabi. Ketika para sahabat-sahabat Nabi itu lagi menaiki bukit, mereka bertakbir dengan suara lantang. Allahu Akbar. Begitu pula ketika menuruni bukit menuju lembah, mereka juga bertakbir dengan suara lantang. Allahu Akbar. Nah, suara mereka itu kemudian didengar oleh Nabi. Lantas Nabi memanggil mereka. Ya ayyuhan nas. Wahai sekalian manusia. Ta'alau. Kemarilah kalian semua. Maka para sahabat pun mendekat kepada Nabi. Karena Nabi yang memanggil mendekat mereka. Begitu sudah berada di hadapan Nabi, lalu Nabi menyampaikan, irba'u ala anfusikum. Rendahkan suara kalian. Rendahkan suaramu. Jangan bersuara lantang. Jangan bersuara keras. Jangan berteriak. Ya. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban.
Karena sesungguhnya kamu itu tidak menyeru, tidak memanggil, tidak memohon kepada zat yang tuli lagi jauh. Fa innama tad'una sami'an qariba. Karena sesungguhnya yang kamu panggil adalah zat yang maha dekat lagi maha mendengar. Nah ini yang perlu dicatat sini. Jadi ketika orang itu munajat kepada Allah, itu hendaknya meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah itu maha dekat. Allah itu maha dekat. Karena Allah itu maha dekat, maka ketika munajat, berdoa, memohon kepada Allah, tidak perlu dengan suara-suara yang lantang. Lalu yang kedua, harus meyakini bahwa sesungguhnya Allah pasti akan mengabulkan doa. Karena itu memang janjinya Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa kalau ia berdoa kepadaku. Nah, di surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat nomor 60, Allah menyatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, Tuhanmu berpesan, berdoalah kamu kepadaku. Ini pesannya Allah kepada kita semua. Berdoalah kamu kepadaku. Niscaya aku akan kabulkan doamu itu. Kenapa Allah menyatakan seperti itu? Karena memang jagat dengan segala isinya ini adalah milik Allah. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara ilallah. Ini maklumat Allah. Hai manusia, kamu semua adalah orang-orang yang butuh kepada Allah. Kamu itu orang miskin, kamu itu orang lemah, kamu butuh kepada Allah. Oleh karena itu, haturkan hajatmu, kebutuhanmu kepada Allah. Jangan kepada yang lain. Antumul fuqara ilallah. Kamu adalah orang yang fakir. Orang fakir itu orang yang banyak kebutuhan. Ya. Orang yang betul-betul di bawah standar miskin, itu fakir. Maka mereka itu butuh. Karena butuh, minta kepada Allah, tidak kepada yang lain. Wallahu ghaniyun hamid. Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, jadi poin kedua ini harus betul-betul diyakini bahwa Allah pasti akan mengabulkan doa. Cuman berikutnya, supaya doa itu gampang terkabul, perintah petunjuk yang telah Allah tetapkan ini harus diikuti. Perintah, petunjuk, tuntunan harus diikuti. Paling tidak ada 3 hal yang menjadi penentu terkabulnya suatu amalan, suatu doa. Yang pertama, niatnya sungguh-sungguh. Kemudian memahami betul apa yang ia mohonkan kepada Allah itu. Kemudian yang kedua, akidahnya, keimanannya, ketauhidannya lurus. Bersih dari noda syirik. Ya. Keimanannya, ketauhidannya harus betul-betul lurus, bersih dari noda syirik. Bab syirik itu racun keimanan, sekaligus racun amal soleh. Sehebat siapapun, kalau dia itu berbuat syirik, seluruh amal solehnya lenyap. Seluruh kebagusan-kebagusan, kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan sirna. Karenanya kita semua harus menjaga itu.
Jangan sampai kemudian keimanan kita ini ternoda oleh yang namanya perbuatan syirik. Di surat Al-An'am ayat nomor 82, Allah menyatakan alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman kemudian tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Maksudnya dengan syirik. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dan mereka itulah orang-orang yang aman dari azab. Jadi pada saat sekalian rahmatullah, orang yang membersihkan keimanannya, ketauhidannya dari syirik, itulah tanda orang yang selamat, dan itulah tanda orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Nah, lalu yang ketiga, ini faktor tuntunan. Bab kalau misalnya orang itu melakukan ibadah kepada Allah tanpa mengikuti tuntunan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka amalannya itu nanti tidak akan diterima. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, siapapun orangnya, laki ataupun perempuan yang beramal, yang beribadah kepada Allah tetapi tidak mengikuti perintah Nabi, petunjuk Nabi, maka pada gilirannya nanti tidak akan diterima oleh Allah. Itulah sebabnya maka syarat terkabulnya doa termasuk di dalamnya harus mengikuti perintah atau petunjuk yang datang dari Allah lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah, terkait dengan doa, Allah berpesan di dalam surat Al-A'raf ayat nomor 55. Ud'u rabbakum tadharruan wa khufyah. Di samping orang itu harus meyakini betul bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah, Allah pesan etikanya berdoa itu, berdoalah kamu kepada Tuhanmu dengan tadharru. Tadharru itu dengan merendahkan diri. Ya, dengan merendahkan diri, ngerpo, ndp. Supaya nanti doanya diwelasi oleh Allah. Sama halnya dengan orang yang minta-minta itu. Kalau minta-minta kemudian bentak-bentak, ya enggak direken sama yang akan memberi. Tapi kalau yang minta itu ndp, Bapak, Ibu, kula nyuwun sedekah, dengan penuh harapan, maka kemudian yang diminta itu lantas memberi kewelasan. Nah, Allah juga kasih petunjuk. Ud'u rabbakum tadharruan wa khufyah. Berdoalah kamu kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri, dengan tadarru, dengan ngerpo, ndp. Nah, kemudian di samping itu wahufyah, dan dengan rasa takut kalau doanya itu tidak diterima, takut kalau doanya itu ditolak. Nah, ini petunjuk di dalam surat Al-A'raf ayat nomor 55. Begitu pula halnya dengan zikir. Biasanya memang doa itu gandengannya zikir. Dalam hal berzikir juga begitu. Allah memberi petunjuk, wadhkur rabbaka fi nafsika tadharruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wala takum minal ghafilin. Surat Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka, dan berzikirlah kamu Muhammad menyebut nama Tuhanmu. Fi nafsika, di dalam dirimu, di dalam hatimu. Tadharruan, dengan cara merendahkan diri. Ngerpo. ndp gitu. Dan wakhifatan, dan dengan rasa takut. Wadunal jahri minal qawli, dan dengan tidak mengeraskan suara. Ini. Dan dengan tidak mengeraskan suara. Bahkan ngimami pun itu sesungguhnya suaranya imam itu cukup didengar oleh makmum, bukan didengar oleh orang kampung. Karena yang berhak mendengarkan suaranya imam itu adalah makmum, bukan orang kampung. Itu ada di surat Al-Isra ayat nomor 110.
Wala tajhar bi sholatika wala tuhafidz biha wabtaghi baina dzalika sabila. Muhammad, janganlah kamu mengeraskan suaramu, jangan pula kamu merendahkannya. Wabtaghi baina dzalika sabila, cari tengah-tengah saja, jalan tengah. Tidak terlalu keras, tidak terlalu pelan, sekedar makmum bisa mendengar. Kadang-kadang kalau misalnya makmumnya cuma satu lah, suaranya ngomong-ngomong itulah ya ucul suaranya. Itu. Jadi Rasulullah ditegur oleh Allah. Wa dunal jahri minal qawli, dan dengan tidak mengeraskan suara. Bil ghudwi wal asal, baik di waktu pagi ataupun di waktu petang. Ini beda dengan azan. Kalau azan itu suaranya harus lantang. Kalau azan Allahu Akbar, ya enggak dengar sing diceluk gak krungu. Karena memang azan itu artinya pengumuman, maklumat, mengumumkan kepada masyarakat bahwa sesungguhnya waktu sholat telah datang, supaya mereka datang. Ya. Hayya 'alas sholat, ayo kita sholat, ayo kita sholat itu azan. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah. Lalu penghujung ayat itu Allah ingatkan kepada Nabi, wala takum minal ghafilin, dan jangan kamu termasuk orang-orang yang lalai. Jangan kamu termasuk orang-orang yang tidak menggubris petunjuknya Allah, begitu. Bahasa yang lebih sakleknya itu. Wala takum minal ghafilin, jangan kamu termasuk orang-orang yang lalai. Lalai dengan lali itu beda. Ya, kalau lali itu lupa, kalau lalai itu enggak ngereken, gitu. Lalai itu enggak ngereken. Jadi Allah mengultimatum kepada Nabi, wala takum minal ghafilin, dan jangan kamu termasuk golongan orang-orang yang lalai. Nah, itu pesan Allah kepada Nabi. Nah, jadi para jamaah sekalian rahmatullah, orang yang berdoa kepada Allah itu harus tadarru', harus merendahkan diri, harus ngerpo-ngerpo. Nah, kemudian di sisi lain tidak boleh tergesa-gesa, ora oleh kesusu. Para jamaah sekalian rahmatullah, di dalam hadis riwayat Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu yustajabu lil abdi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allah akan senantiasa kabulkan doa bagi hambanya. Malam bi'ithmin au qati'ati rahimin. Malam bi'ithmin, sepanjang doanya tidak untuk melakukan perbuatan dosa. Au qati'ati rahimin, dan tidak untuk memutuskan hubungan silaturahim. Dan malam yusta'jal, dan tidak tergesa-gesa. Kalau orang itu berdoa kepada Allah tidak untuk hal-hal yang menjurus kepada perbuatan dosa, apa misalnya menjurus kepada perbuatan dosa itu? Ya Allah, mudahkanlah saya ini untuk mengambil barangnya si fulan itu. Nah, itu namanya memohon kepada Allah dengan muatan dosa. Karena mengambil hak orang lain itu tidak boleh tanpa izin. Ya. Misalnya itu orang yang akan mencuri lalu berdoa kepada Allah. Kalau di dalam berdoa, di dalam akan mencuri lalu mau coba bismillah, insya Allah gak bisa mencuri itu. Nah, jadi sepanjang tidak untuk berdosa, sepanjang tidak untuk memutuskan silaturahim, dan sepanjang ia berdoa tidak tergesa-gesa, ora kesusu-susu, harus sabar berarti. Seperti yang dikatakan di dalam surat Al-Baqarah, wasta'inu bis sabri, berdoalah kamu kepada Tuhanmu dengan sabar. Ya. Wassalah, dan dengan salat. Cuman Allah ingatkan, wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Tapi ketahuilah sesungguhnya ngelakoni yang semacam itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang yang betul-betul yakin kalau nanti mereka akan mati menghadap kepada Allah. Ya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un.
Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, ketika Nabi menyebut malam yasta'jal, gila. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mal istijal?" Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan istijal itu? Apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa itu? Qala, kemudian Rasul menjelaskan, yaqulu da'autu wa qad da'autu. Ada orang yang berdoa, aku ini sudah berdoa dan sungguh aku ini sudah berdoa. Tapi malam ara yustajabuli. Doaku itu tidak juga dikabulkan. Wis ndonga, wis ngerpo-ngerpo tidak juga dikabulkan. Para jamaah sekalian rahmatullah. Lalu fayastakhsiru 'inda dzalika wa yata'ad du'a. Karena merasa doanya itu tidak dikabulkan, kemudian dia putus asa. Karena putus asa, kemudian keputusan terakhirnya wis gak dungon-dunguan. Nah, begitu. Lah ini terjadi di lapangan itu. Ada orang yang ya muni sendiri yang bersangkutan itu. Wah, aku iki wis ndonga rino wengi. Kebetulan dia itu marbotnya masjid. Aku wis ndonga rino wengi, pagi, siang, sore, malam. Tapi yang mono ini gak dikabulkan oleh Allah. Wis gak ndonga-ndongan. Gak ada salat-salatan. Cina gak ada ndonga ya sugih. Ini. Wah, akhirnya ya sudah pray. Gak salat, gak ndonga, gak apa. Masya Allah. Itu. Nah, jadi para sahabat sekalian rahmatullah, Rasulullah mengingatkan, berdoa kepada Allah tidak boleh tergesa-gesa. Sebab gini, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, doa seorang hamba itu bisa jadi akan segera dikabulkan di dunia. Satu. Ya. Tapi bisa jadi doa itu tidak segera dikabulkan, namun disimpan nanti diberikan di akhirat. Ya. Disimpan akan diberikan di akhirat, tidak di dunia. Sebab kalau misalnya diberikan di dunia, bisa jadi yang bersangkutan lantas segera berhenti dari doanya. Komunikasinya dengan Allah menjadi putus. Kenyataan banyak di lapangan. Sebelum orang itu mendapatkan pekerjaan, dungone, sholati, ngerpo-ngerpo kepada Allah luar biasa. Begitu sudah tercapai maksudnya, cita-citanya, setelah itu kemudian plus. Gak nyabani masjid, gak ndongo, gak apa. Nah ini, na'udzubillah. Itu namanya apa itu namanya, Allah itu cuma kita butuh, kata orang Jawa. Begitu kebutuhannya selesai, ya sudah. Nah, tidak demikian. Ya. Nah, jadi para jamaah sekalian rahmatullah, sekali lagi tidak boleh tergesa-gesa. Kemudian di sisi lain, ketika orang itu berdoa kepada Allah, harus membersihkan dirinya dari makanan-makanan yang berbau haram. Makanannya, minumannya, pakaiannya, ya, harus bersih dari barang-barang yang haram. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, diceritakan oleh Nabi, ada seseorang yang barusan menempuh perjalanan panjang, kemudian kehabisan bekal. Begitu kehabisan bekal, dia kemudian mengangkat kedua tangannya, wa yarfa'u yadayhi, ya Rabb, ya Rabb. Dia berdoa kepada Allah, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Doanya didengar oleh Nabi. Lalu Nabi mengungkapkan, wa mat'amuhu haramun, yang dimakan haram. Wa masyrabuhu haramun, yang diminum juga haram. Wa malbasu haramun, dan pakaian yang dipakai juga bersumber dari yang haram. Wa ghudhiya bil haram, sementara dia juga dibesarkan dari hal-hal yang haram. Katakan misalnya disekolahkan, biaya sekolah bersumber dari barang yang haram. Dan seterusnya dihidupi dengan proses-proses yang haram. Lalu Nabi kemudian mengatakan, fa'anna yustajabu lidzalik. Maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah?
Nah, itu menggambarkan bahwa sesungguhnya ketika orang itu ingin doanya dikabulkan oleh Allah, makanannya, minumannya, pakaiannya, dan aktivitas hidupnya itu harus bersumber dari yang halal. Haram itu ada dua macam. Ada haram lidzatihi, ada haram li ghairi dzatihi. Haram zatnya, barangnya yang memang haram. Misalnya babi, ya, daging babi haram untuk dimakan. Bangkai haram dimakan. Darah haram dimakan. Binatang yang disembelih dengan tidak karena Allah, maka itu adalah haram dimakan. Sekalipun waktu menyembelihnya membaca bismillah. Dulu banyak terjadi ketika akan membangun sebuah bangunan besar, didahului dengan memotong kepala kerbau. Nah, kerbau besar, gelinuk-gelinuk disembelih bismillahirrahmanirrahim. Lalu kepalanya ditanamkan di tempat pembangunan itu. Dengan harapan supaya bangunan itu menjadi kokoh. Para jamaah sekalian rahmatullah, karena niatnya yang salah seperti itu, maka sekalipun dengan baca bismillah, bismillahnya menjadi batal. Batal oleh perbuatan syiriknya tadi. Mana syiriknya itu? Syiriknya itu karena menanam kerbau tadi itu. Nah ini. Jadi itu binatang yang disembelih bukan karena Allah namanya. Menyembelih kambing, menyembelih kerbau, menyembelih sapi untuk larung ke segoro kidul misalnya, atau segoro lor. Haram dimakan itu dagingnya, sekalipun itu disembelih dengan baca bismillah, sekalipun dagingnya sehat. Ya, jadi itu haram li ghairi dzatihi namanya. Barangnya haram, tapi cara menyembelihnya tidak dengan petunjuk agama menjadi haram. Hasil curian, ya, misalnya aqua itu halal, tapi kalau cara mengambilnya dengan mencuri, maka hukumnya menjadi haram. Nah, itu namanya haram li ghairi dzatihi. Nah, karenanya para sahabat sekalian rahmatullah, kita dibimbing oleh Allah untuk menjadi orang yang bersih, bersih lahir, bersih batin. Lah, puasa ini dalam rangka ke sana. Supaya kita ini menjadi orang-orang yang bersih. Para jamaah sekalian rahmatullah, insya Allah kalau hal-hal yang semacam tadi itu dijaga betul, berdoanya dengan sungguh-sungguh, faham betul apa yang ia mohonkan kepada Allah, lalu berdoa dengan penuh harapan, dengan rasa takut, ya, dengan merendahkan diri, dan berdoa tidak untuk hal-hal yang menjurus kepada dosa, tidak tergesa-gesa, tidak untuk memutuskan silaturahim, dan tidak mengkonsumsi barang-barang yang haram, ya, maka fa insyaallah doanya itu gampang dikabulkan oleh Allah. Insyaallah begitu, karena memang itu petunjuk agama. Karenanya para jamaah sekalian rahmatullah, di dalam kita berdoa kepada Allah, betul-betul kita ini harus mengikuti petunjuk agama. Nah, ayat yang saya sampaikan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, itu posisinya berada di tengah-tengah ayat puasa. Itu menggambarkan betapa pentingnya doa bagi orang-orang yang sedang berpuasa. Karenanya Nabi juga mengungkapkan salah satu doa orang yang gampang dikabulkan oleh Allah adalah doanya orang yang berpuasa. Ada 3 kelompok manusia yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Yang pertama, al-madlum hatta yantasiro. Dakwatul madlum hatta yantasiro. Doanya orang yang dizolimi sampai yang bersangkutan itu ditolong. Wa dakwatus shaim hatta yaftira. Doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kemudian dakwatul musafir hatta yarji'a. Doanya orang musafir sampai kemudian dia kembali ke kampung halamannya. Nah, jadi para jamaah sekalian rahmatullah, karena kita ini sedang dalam posisi berpuasa, insya Allah kalau kita ini betul-betul memanfaatkan momen ini dengan baik, maka seperti yang diungkapkan oleh Nabi, doanya orang yang berpuasa itu gampang dikabulkan oleh Allah. Nah, mudah-mudahan kita bisa menangkap apa yang diungkapkan oleh Allah baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis sebagaimana yang tadi saya bacakan.
Kemudian yang terakhir, saya mengingatkan kepada para jamaah tentang zakat fitrah. Sebentar lagi kita akan segera mengakhiri puasa kita. Ada kewajiban yang berlaku secara umum kepada orang yang beriman kepada Allah. Yang kaya, yang miskin, yang budak maupun yang merdeka, tua muda, besar kecil, ini wajib membayar zakat fitrah. Para jamaah sekalian rahmatullah, dalam hadis muttafaqun alaih an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Ibnu Umar menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfardukan zakat fitrah. So'an min tamrin atau so'an min syair. Satu sok dari kurma atau satu sok dari gandum. Satu sok itu kalau dalam buku Tarjim Muhammadiyah di sana itu diperkirakan 2,5 kilo. Ya antara 2,5 kilo sampai 3 kilo. Itu. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, itu ukuran zakat fitrah. Ya, itu ukuran zakat fitrah. Dan itu diwajibkan alal abdi wal hurri, kepada hamba, kepada budak. Ya, budak itu orang yang hidupnya tidak merdeka karena terikat oleh tuannya. Wal har, ya, dan kepada orang yang merdeka, kepada tuan. Kita ini orang yang merdeka karena tidak terikat oleh perbudakan. Jadi alal abdi wal hurri, kepada hamba, kepada orang yang merdeka, wal dzakari wal untha, untuk orang laki-laki maupun juga orang perempuan, was-shaghir wal kabir, untuk anak-anak maupun juga untuk orang dewasa. Lalu, kalau anak-anak siapa yang bayari? Ya yang menanggung beban hidupnya itu. Ya, bisa jadi bapaknya, bisa jadi pamannya, ya, itu. Nah, minal muslimin, dari kalangan orang-orang Islam. Wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah, dan hendaknya ia keluarkan zakat fitrah itu sebelum yang bersangkutan berangkat untuk menunaikan salat Idul Fitri ini. Jadi ini sudah memasuki hari yang ke-27, berarti kalau puasanya nanti 30 hari kurang 3 hari lagi. Nah, sebelum itu kita harus sudah persiapkan supaya tidak lupa mulai sekarang. Kemudian di dalam hadis riwayat Abu Dawud, Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi warrafati. Ini bedanya zakat fitrah dengan zakat mal. Kalau zakat mal itu objeknya harta. Untuk membersihkan harta, jangan sampai harta itu kemasukan barang haram. Jadi kalau orang itu sudah kena kewajiban zakat, ini wajib mengeluarkan zakat fitrah, zakat mal. Jadi kalau menggunakan standar emas, kalau orang dunia Brono ini sudah mencapai 90 gram emas, maka wajib mengeluarkan zakat malnya. Walaupun itu hasil usahanya sendiri, hasil kerjanya sendiri, tapi kalau tidak dikeluarkan haram untuk dimakan. Ya. Tentu setelah dipotong dengan biaya-biaya kebutuhan hidup yang standar, bukan kebutuhan hidup yang berlebih-lebihan. Wah, aku durung duwe ngene durung wajib zakat, tidak bisa begitu. Ya, misalnya dipotong biaya hidupnya apa? Ya beras untuk kebutuhan satu bulannya berapa. Katakan misalnya kalau orang itu gaji satu bulannya 10 juta. 10 juta itu misalnya dipotong untuk biaya untuk beras, untuk listrik, untuk air, ya, kemudian untuk menyekolahkan anak. Lah sisanya itu nanti tinggal berapa? Itu nanti ditabung sampai dengan akhir tahun jumlahnya berapa, misalnya seperti itu. Nah, lalu kemudian kalau sudah mencapai nisab, wajib dia keluarkan zakatnya. Tapi kalau misalnya belum mencapai nisab, belum ada kewajiban zakat, cuman di sana Allah perintahkan wa anfiqu, dan infakkan, ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkan sebagian, tidak semuanya, sebagian saja. Sebagian itu bisa jadi 1/10-nya, sebagian itu bisa jadi 1/4-nya, dan seterusnya. Dan itu sama sekali tidak akan mengurangi rezeki kita, tapi justru akan semakin diberkahi oleh Allah. Nah,
Itu zakat mal. Kalau zakat fitrah ini tuhratan lis-shaim, untuk membersihkan pribadi orang yang berpuasa. Minal laghwi warrafath, dari omongan-omongan yang lacut, yang kotor, yang jorok, ya. Dan dari perilaku-perilaku yang tidak terpuji. Yang namanya manusia itu tidak luput dari salah dan lupa dan salah. Nabi mengatakan kullu bani adam khatta'un, setiap anak Adam, setiap manusia itu mesti pernah salah. Jangan pernah ada di antara kita yang mengatakan, wah aku loh gak tahu salah, gak tahu dosa, itu namanya kemelinti, ya. Karena merasa pernah berbuat salah, maka kemudian wa khairul khata' at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang merasa dirinya berbuat salah adalah bertaubat. Nah, zakat fitrah ini dalam rangka mengikis, membersihkan hati, omongan, perilaku, agar terbebas dari hal-hal yang tidak terpuji. Karenanya Nabi sebut tuhratan lis-shaim minal laghwi warrafath, untuk membersihkan pribadi orang-orang yang berpuasa itu dari omongan-omongan yang tidak terpuji dan dari sikap-sikap yang tidak dikehendaki menurut tuntunan agama. Para jamaah sekalian rahmatullah, wa tu'matan lil masakin. Nah ini ditekankan oleh Nabi untuk diberikan kepada orang-orang miskin. Yang namanya orang miskin itu para jamaah bukan orang yang keliling minta-minta dari rumah ke rumah, bukan itu kata Nabi. Yang namanya orang miskin itu orang yang kebutuhannya tidak tercukupi tapi dia tetap menjaga dirinya untuk tidak minta-minta. Ya, itu namanya orang miskin. Jadi dia tetap menjaga diri untuk tidak minta-minta. Nah, ini kepekaan sosial kita yang dibutuhkan. Ya, jangan sampai kemudian kita abai terhadap hal itu. Jangan sampai kemudian kita lengah. Ya. Jangan sampai ada pada saat Idul Fitri ada orang yang dapurnya tidak mengepul. Jangan sampai terjadi. Ya, itu. Termasuk juga anak-anak yatim. Jangan sampai pada saat Idul Fitri ada anak-anak yatim yang tidak bisa berhari raya. Ini butuh kepekaan sosial kita. Butuh kepedulian kita. Para jamaah sekalian, faman addah qabla shalah fa hiya zakatun maqbulah. Siapa yang membayar zakat fitrah sebelum sholat itu adalah zakat yang diterima. Waman addah ba'da shalah fa hiya shadaqatun minas shadaqat. Tapi kalau dia bayarnya, mengeluarkannya setelah selesai sholat Idul Fitri, kata Nabi, maka itu termasuk kategori sedekah biasa. Beda, sedekah biasa dengan zakat fitrah itu beda. Sama dengan begini, menyembelih binatang untuk kurban sebelum Idul Adha dan sesudah Idul Adha itu beda. Di zaman Nabi pernah ada orang yang menyembelih binatang kurban sebelum sholat Idul Adha. Oleh Nabi kongon baleni maneh, nyembelih maneh. Nah, begitu. Karena belum waktunya. Jadi pada jamaah sekalian rahmatullah, oleh sebab itu, maka hal-hal yang terkait dengan perintah agama ini, mari kita junjung tinggi, kita praktekkan, kita amalkan. Lebih khusus terkait dengan zakat fitrah ini, mari kita selesaikan secepatnya sebelum kita mengakhiri ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.